الأعراب والعجم محمد صادق الأفعال والكلام يا رب مصطفى بلغ Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami ya Rabb Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulhin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, para tetangga, para sahabat, kawan dan guru-guru kita yang hari ini barangkali sedang kurang sehat, sedang sakit, yang berada di rumah ataupun yang berawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya. Al-Fatihah. Ala ma nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada mendekati akhir penghujung daripada bulan Sya'ban. Tepatnya hari ini tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah. Bila hitungan kalender Istiqmal, insyaallah awal Ramadan jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret kalau Istiqmal. Tapi kalau sebagian ada yang menyatakan tanggal 11 hari Senin
sudah jatuh awal Ramadan. Yang jelas jatuhnya awal Ramadan nggak ada perbedaan, semua sama. Ya, nggak usah diributin gitu. Insya Allah kita tinggal mau ngikut yang mana. Dan mudah-mudahan Ramadan semangat kita untuk mencari ilmu tetap ada. Karena biasanya di Ramadan justru pengajian makin full. Ya, Selasa yang kemarin libur diisi lagi, Jumat yang nggak ada pun mungkin diisi. Jadi kemungkinan 1 minggu selama Ramadan full selama sebulan. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah bisa menghadiri majlis ilmu. Lianna taghduwa fata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raqatin. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sholat sunnah 100 rakaat. Malamnya kita tarawih, paginya kita dapat sholat pahala sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, kembali kita buka kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ini hadis tentang orang-orang yang Allah jauhkan dari azab. Kalau sudah bicara azab, siapa saja kena. Ya. Siapa saja kena. Kalau musibah bisa segelintir orang. Ya, ujian sama. Tapi kalau namanya azab, Allah turunkan azab, siapapun yang ada di kampung itu, siapapun yang ada di wilayah itu, semua akan kena. Ya. Azab apa yang Allah tegur? Gempa. Gempa bumi. Masa yang gempa doang, yang sini doang, yang sono enggak kena? Enggak. Radius berapa meter, radius berapa kilometer. Sekalipun ada orang-orang alim di situ, orang-orang ahli ibadah. Ya. Nah, di sini Nabi menyampaikan kepada kita siapa itu orang-orang yang Allah hindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi di dalam hadis ini dikatakan innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Rawahu Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza anzala ahatan, jika Allah ingin menurunkan satu azab minas sama, dari langit, ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Ya, kalau sudah bicara penduduk bumi kan siapa aja udah. Ya, termasuk kita. Nggak boleh kita ngeluh. Ya. Banjir, itu banjir kalau kita lihat nggak normal, artinya tekanan airnya tinggi. Kan suka tuh berapa tahun belakangan kita pernah tinggi banjir. Itu bisa saja dikategorikan azab dari Allah. Azab itu kan bisa merupakan teguran. Ya, teguran dari Allah. Kan yang namanya banjir siapa aja kena. Ya, rumah bapak kena yang jauh dari kali. Kalau banjir radius tinggi itu, air gede. Rumah saya kena, rumah guru-guru kita kena, rumah habaib pada kena. Itu bisa dikategorikan azab. Ya, alhamdulillahnya, tapi kita masih bersyukur. Alhamdulillah ala kulli halin. Bersyukur atas segala hal yang Allah berikan, baik itu musibah ya maupun nikmat. Kita bersyukurin. Kenapa? Dibanding tempat lain, dibanding wilayah lain, banyak korban jiwa, banyak yang mati di kampung kita. Berkali-kali banjir besar. Ya, 2 meter di rumah, yang 2,5 meter. Alhamdulillah, nggak ada korban jiwa. Kalaupun ada yang meninggal, sababnya ya karena sakit, capek, itu beda ya. Tapi kalau karena dorongan air, dia kecebur, dia kedorong air dan sebagainya, alhamdulillah. Kan kalau di negara lain atau di kampung kita, tempat lain lah, di wilayah lain lah, di Jawa, mungkin di Kalimantan, dengar banjir bah,
makan korban jiwa 10, 20, bahkan di negara lain ada yang sampai ratusan. Kan kita pernah ngalamin seperti itu ya. Termasuk tsunami yang lalu tuh 2000 berapa tuh, tahun 2004 2006 tsunami. Itu kan termasuk azab dari Allah. Buat orang yang beriman itu teguran. Ya. Nah, Allah turunkan azab dari langit lewat apa? Ini sebabnya apa, Pak? Sebab turun azab Allah bisa jadi karena kelalaian kita juga. Kelalaian manusia. Ya, kita juga yang bikin kerusakan. Apaan tuh kerusakan? Maksiat. Allah sudah sampaikan kok di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Jadi ketika Allah menurunkan musibah di dunia itu sebabnya apa? Ya karena ulah tangan manusia juga. Ya. Di kampung-kampung kita maksiat banyak. Ini kayak di kampung kita, emang banyak yang gak maksiat? Banyak. Yang doyan nyabu aja masih banyak. Nah, masih nyabu anak-anak. Ya. Ini belum lama nih pernah kepergok anak SMP, pacaran, ciuman, coba Pak. Di gang. Itu kan maksiat yang udah di anak-anak sekolah. Anak SMP masih pakai seragam. Pakai seragam putih biru. Kepergok, di gang, pelukan, dia ciuman. Ya Allah. Kemana itu orang tuanya tuh Pak? Ya. Ini yang begini kan cikal bakal jadi bikin musibah terus di kampung kita nih. Ya. Belum yang suka ngundang tamu, nginep. Ada tuh di kampung kita begitu. Ya. Ngundang laki-laki lain yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Bertamu, silakan aja kalau bertamu. Tapi kalau sampai nginep, sekalipun orang bilang, enggak, dia nggak melakukan apa-apa kok. Yang laki tidur di sini, yang perempuan. Tetap saja Pak. Hukum zina itu sudah terjadi. Kan zina tidak harus melakukan hubungan resmi suami istri kayak gitu, bukan. Bapak memandang wanita lain yang bukan mahramnya, itu udah zina mata. Bapak mendengarkan seseorang menceritakan tentang keburukan orang, apalagi menceritakan tentang hubungan dan sebagainya, itu pun juga zina pendengaran, zina mata, zina tangan, zina mulut. Jadi nggak harus zina itu sebagaimana kata Allah. Makanya Allah katakan juga dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan. Apa? Ini adalah innaka aduwwum mubin. Jadi sebabnya apa? Karena kalau orang dia melakukan zina, ini adalah perbuatan yang nggak baik. Maka jauhi itu. La taqrabuz zina. Jangan kau dekati. Suruh dekati aja nggak boleh. Ya, deketin nggak boleh, deketin. Apalagi melakukan. Nah ini anak-anak sekarang. Bagaimana musibah Allah nggak akan turun. Nah, makanya perlu kehati-hatian. Jadi siapa itu orang yang Allah hindarkan dari azab yang Allah turunkan. Jadi ketika Allah turunkan azab ala ahlil ardi untuk penduduk bumi, surifat an ummaril masajid. Allah hindarkan bagi siapa saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi kembali kita kepada masjid. Jadi kalau sudah ke masjid ngapain? Ibadah. Sholat. Kan arti masjid bisa juga diartikan tempat sujud. Musola, tempat sholat. Sama musola, masjid. Ya, tempat kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa ke masjid, musola numpang tidur? Kan bukan. Ya numpang melonjor. Wah mau iktikaf nih. Iktikaf haul. Iktikaf tidur doang. Bukan. Ya. Dulu di zaman saya masih anak-anak, Pak. Saya masih kecil. Ada itu orang ke musola itu 2. Ke musola, datang ke musola 2. Yang pertama kalau nggak ngakurin jam tangan. Yang kedua tidur udah, numpang tidur udah. Udah itu aja tuh. Selama hayatnya
Nggak pernah saya lihat sembahyang, nggak tarawih kali bulan Ramadan, nggak. Tapi rajin ke musolanya begitu. Mau jalan ke pasar, buka pintu musola, lihat jam dinding, ngakurin jam. Udah itu jalan aja udah. Sore pulang kerja, masuk ke musola, kira mau sembahyang asar, bukan. Rebah-rebahan, tidur deh. Udah gitu doang kerjaannya tiap. Sembahyang nggak pernah kita lihat. Ya akhir-akhirnya ya sholat masuk juga ke masjid, musola. Begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kita jangan, kan masih banyak saudara kita Pak yang enggan mau masuk ke masjid. Ya, enggan masuk ke masjid. Cuma sayangnya waktu Covid masjid dilarang buat ibadah. Ya. Masjid pernah dilarang buat ibadah, musola nggak boleh dipakai buat sembahyang. Kalaupun dipaksakan buat sholat, jaga jarak. Jaga jarak. Padahal Nabi suruh sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamam shalah. Rapatkan barisan dan safnya. Suruh rapetin. Ini Covid suruh jaga jarak. Suruh jarak-jarak semeter. Sampai gini hari masih ada, Pak. Sampai gini hari masih ada. Sama pakai masker juga udah masih ada. Terutama di kantor polisi, di rumah sakit, instansi pemerintah. Kita masih disuruh pakai masker. Padahal alhamdulillah udah. Ya, sudah lewat beberapa tahun yang lalu. Itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi mereka yang sedang memakmurkan masjid, hadir ke masjid, Allah akan hindarkan mereka dari azab. Ya. Ini masjid jami' nih. Ya, masjid jami' nih. Kalau sekarang masjid sepi, tergelan banjir aja deh. Penuh masjid. Pada ngungsi di atas. Jangan begitu. Ya. Masjid bukan buat tempat pengungsi, tapi tempat berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak ngungsi? Boleh aja. Ya, fasilitas mau dipakai-pakai, dijaga kebersihannya, jangan sampai najis. Cuma udah habis banjir, datang lagi ke masjid gitu. Ini habis ada banjir kelar, udah rumah udah rapi, masjid gak kenal lagi sama masjid. Ditinggal itu berantakan, pampers lah, kantong plastik, ya, sampah di sana di sini, ya. Ini masjid bukan velbak, bukan tempat buang sampah. Ya. Banjir dikit aja udah kemarin tuh. Ya, silakan mau dipakai, ya. Barangkali ini kebijaksanaan dari pengurus masjid. Karena kenapa? An umaril masjid, makmurkan. Jadi ada waktu datangnya waktu sholat. Wudhunya gimana? Kan bisa di bawah. Ya, air kali itu sah. Ya, dia suci lagi mensucikan. Walaupun warnanya coklat. Buat wudhu boleh nggak? Boleh. Jalan, airnya mengalir. Jadi boleh pakai buat wudhu. Jadi nggak ada alasan. Susah saat air udah nggak ada, air mati. Iya bener, air pump barangkali mati, sanyo mati, lampu mati, nggak ada air di sini buat wudhu. Wudhu di bawah, mandi bersuci di bawah. Tapi ingat kalau udah nginep di atas, ini bagi laki bini jangan melakukan hubungan, haram. Ini masjid, ya lagi ngungsi, kepengen keluar sono. Masuk ke hotel Alia sono. Sewa hotel Alia, jangan di sini. Di sini masih mau ini juga kebangetan. Jangan, nggak boleh. Waduh, dosa besar. Ya. Jangankan ente melakukan benar-benar melakukan nih. Suami istri kan halal tuh. Mimpi aja. Antum mau tidur ke masjid, tidur di musola rebah-rebahan. Sebelum tidur ngebayangin perempuan, mohon maaf nih. Ngebayangin perempuan, siapa kek? Teman kerja, teman main, teman sekolah, tetangga, barangkali ada sebelah rumah ada jande, ya. Mau tidur di musola di masjid rebah-rebahan, ngebayangin dia tuh, ngebayangin dia. Tidur pules, mimpi ketemu dia, melakukan hubungan, dosa itu. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya nanti udah bawa itu bayang-bayang tua perempuan. Lain hal kalau itu tidur di masjid, musola, lelah, capek, ketiduran, mimpi yang begitu, lain soal. Ya? Tapi kalau sebelumnya
tidur di masjid musola ngebayangin dulu, wah si Ano, kalau jadi bini gue enak banget kali ini ya. Wih, anaknya begini. Pules gitu. Pules mimpi ketemu dia lagi. Terjadi hubungan begitu. Dosa itu. Apalagi kita melakukan hal yang nyata di masjid. Jadi kalau lagi ngungsi Pak, manfaatkan. Jaga kebersihannya. Waktunya sholat udah. Ya. Jangan nggak sholat. Nah inilah bagi mereka an ummaril masajid, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan. Jadi jelas hadis ini kata Nabi, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menurunkan musibah ahatan minas sama dari langit ala ahlil ardi bagi penduduk bumi surifat an ummaril masajid. Allah akan hindarkan bagi mereka yang memakmurkan masjid-masjid. Hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dari sahabat Anas bin Malik. Jadi yuk kita makmurkan masjid kita ini. Besok sudah Ramadan. Harus semakin menambah nilai ketakwaan kita. Jadikan Ramadan bulan-bulan yang penuh dengan ketakwaan. Hiasi hari-hari kita dengan ibadah. Yang jarang baca Quran, itulah kesempatan kita di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Yang tidak pernah bersilaturahim, manfaatkan waktu kita. Termasuk hadir ke majlis-majlis ilmu juga. Ini adalah bagian daripada silaturahim kita. Man ahabba an yabsutallahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Jadi kalau mau hidup kita senang, hidup kita tentram, tenang, Allah tambahkan rezekinya, Allah berikan tambah kesehatan kepada kita, sambunglah silaturahim. Hadir ke majlis-majlis, hadir ke rumah-rumah orang tua. Nih beberapa hari ke depan ziarahi buat orang tua kita yang sudah berpulang rahmatullah, ziarahi makamnya. Ya, ziarahi makamnya. Mereka tahu kita datang. Makanya Nabi perintahkan begitu memasuk ke area pemakaman, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kenapa? Mereka akan menjawab salam kita. Cuma Allah tidak berikan pendengaran kepada kita, Pak. Bayangkan kalau kita masuk ke area kober, kita ngucap salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka semua jawab, kita dengar, Pak. Kalau bisa kabur masih mending, Pak. Kalau mati berdiri di situ, ya kita bisa mati berdiri. Kenapa? Ribuan orang, suara macam-macam. Yang suaranya cempreng, yang suaranya gede, yang suaranya beritul, wah macam-macam deh. Yang perempuan, yang laki suara dan sebagainya. Tapi Allah nggak perdengarkan kita. Mereka menjawab salam kita, waalaikumsalam. Kita bilang kepada mereka, sesungguhnya suatu saat juga kita akan sama dengan mereka. Kita juga bakal mati, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua bakal mati. Kapan kita mati? Gak pernah ada yang tahu. Nah, Ramadan besok, yuk kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini sampai detik ini walaupun hujan, curah hujan tinggi, ya, nggak sampai lagi banjir. Kita tetap berdoa kepada Allah mudah-mudahan jangan sampai lagi banjir. Besok puasa kita bisa menjalani ibadah dengan tenang, ya. Jangan mikirin lebarannya. Ntar kalau udah selesai Ramadan, Syawal tambah semangat kita untuk beribadah. Itu laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atahu tazid. Jadi lebaran itu bukan kita tampilkan hal-hal yang serba baru, pakaian baru, baju baru, motor baru, ya, rumah cat baru. Enggak, bukan. Tetapi walakinnal 'id liman ta'atahu tazid. Kan tetapi hari raya itu meningkat ibadah kita, ya. Nah, kita buktiin nanti nih subuh pertama hari Ramadan besok dengan subuh kedua pada hari raya. Itu pasti jauh bedanya. Ya. Jauh bedanya. Besok sholat subuh insya Allah penuh nih sampai ke jalan nih. Tarawih gitu ya.
Pertahankan itu, pertahankan, jaga terus ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiah, panjang umur kepada kita, dan yang terlebih lagi Allah hindarkan kita dari azab yang Allah turunkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah.